Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami di sini dari kelompok MAT. Kami ingin mempresentasikan tentang merge sort, seperti apa itu merge sort dan bagaimana cara merge sort ini bisa bekerja ya. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. Dimulai dari saya sendiri yaitu Muhammad Fali Akbar dengan NIM akhir yaitu 054. Saya Zerofika Diasti Patriawan dengan NIM akhir 0012. Saya Muhammad Dava Sidqialfa dengan NIM akhir 016. Saya Istina Nadia Nuraini dengan NIM akhir 095. Saya Martino Tnia Lartono dengan NIM akhir 96. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sebenarnya merge sort itu. Merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sangat terkenal dalam dunia komputer. Ide utama dari algoritma ini adalah memecah suatu rangkaian data menjadi bagian-bagian kecil. Mengurutkan bagian kecil tersebut lalu menggabungkan kembali hingga membentuk urutan yang benar. Kenapa cara ini dipakai? Karena untuk data yang jumlahnya sangat besar, seringkali data itu tidak bisa langsung ditampung semuanya dalam memori komputer. Nah, pendekatan memecah data menjadi bagian kecil seperti yang dilakukan merge sort membuat proses pengurutan jadi lebih efektif. Algoritma ini sendiri ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945 yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia komputasi modern. Sampai sekarang, merge sort masih digunakan sebagai efisiensi dan konsistensi yang sangat baik. Next. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dari merge sort itu sendiri. Tujuan yang paling utama tentu saja adalah mengurutkan data dengan cara yang efisien. Merge sort dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya selalu konsisten bahkan untuk jumlah data yang sangat besar. Selain itu, merge sort juga dikenal sebagai algoritma yang stabil. Maksudnya kalau ada elemen-elemen yang memiliki nilai sama, algoritma ini tetap mempertahankan urutan aslinya, terutama ketika kita bekerja dengan data yang punya atribut lebih dari satu. Kemudian cara kerja merge sort yang menggunakan pendekatan divide and conquer juga membuatnya lebih mudah menangani masalah-masalah kompleks. Masalah besar dibagi menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah diatasi. Dan keuntungan lainnya adalah kompleksitas waktunya, yaitu O n log n, yang membuat performa tetap konsisten meskipun ukuran data terus bertambah. Lanjut. Terakhir, kapan kita sebaiknya menggunakan em, merge sort? Pertama, merge sort sangat cocok ketika kita berhadapan dengan data berukuran besar. Berapapun banyaknya elemen, algoritma ini tetap mampu bekerja dengan cepat tanpa banyak penurunan performa. Kedua, ketika kita membuat hasil pengurutan yang stabil, biasanya dibutuhkan ketika elemen-elemen yang diurutkan memiliki nilai yang sama dan kita ingin mempertahankan urutan awalnya. Di kondisi seperti ini, merge sort jauh lebih dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, merge sort sangat sesuai untuk struktur data seperti linked list. Pada struktur ini, merge sort bahkan bisa lebih efisiensi dibandingkan algoritma lainnya seperti quick sort karena proses penggabungannya lebih mudah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja merge sort. Jadi merge sort adalah algoritma pengunduhan berbasis divide and conquer. Itu artinya masalah besar dipecah menjadi masalah kecil lalu digabungkan lagi. Langkah-langkahnya divide atau pecah, yaitu bagi array menjadi dua bagian secara rekursif sehingga setiap bagian hanya memiliki satu elemen. Array dengan satu elemen dianggap sudah terurut. Lalu dua, conquer atau urutkan. Urutkan setiap bagian yang kecil tersebut dengan cara rekursif. Dan yang ketiga, combine, gabungkan. Gabungkan kembali dua bagian yang sudah terurut menjadi satu array besar yang juga terurut.
Proses penggabungan dilakukan dengan membandingkan elemen dari dua sisi secara berurutan. Next. Selanjutnya adalah ilustrasi langkah dan contoh inputnya. Misalnya input awal ada array 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Lalu langkahnya adalah bagi dua array tersebut menjadi 38, 27, 43 dan 3, 9, 8, 2, 10. Lalu yang kedua bagi lagi hingga elemen menjadi tunggal. Next. Setelah itu kita akan menggunakan proses rekursif atau divide. Array pertama 38, 27, 43 dibagi sampai menjadi 38, 27, 43, lalu 27, 43. Lalu array yang kedua juga dibagi sampai menjadi satuan. Setelah jadi satuan, lalu digabung menggunakan proses merge, conquer, and combine. Di sini ada 27 dan 43. Lalu karena yang besar 43, 43-nya berada di sebelah kanan. Lalu 38 ditaruh tengah. Selanjutnya lalu gabungkan array yang kedua juga sampai menjadi 3, 9, 10, dan 82. Next. Setelah dua array bergabung, lalu gabungkan semuanya menjadi satu array dengan angka yang terurut, yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Next. Selanjutnya ada kompleksitas merge sort, di mana pada slide yang ini dijelaskan kompleksitas waktu merge sort yang menggunakan strategi divide and conquer, di mana membagi menjadi dua bagian kecil, lalu setiap bagian akan diurutkan, dan hasilnya lalu digabungkan kembali. Lalu setiap proses penggabungan itu membutuhkan waktu sebesar ON, karena semua elemen harus dibandingkan dan disusun ulang. Sementara itu, proses pembagian terjadi sebanyak log n kali karena datanya terus dibagi dua sampai tersisa elemen tunggal. Selanjutnya, total waktu yang dibutuhkan merge sort adalah on log n, dan menariknya kompleksitas ini konsisten di mana semua kondisi, baik kasus terbaik, kasus rata-rata, maupun kasus terburuk. Jadi merge sort ini termasuk algoritma yang sangat stabil dalam hal performa waktu. Selanjutnya ada kompleksitas ruang, di mana medsos memerlukan waktu ON karena membutuhkan array tambahan saat semua proses penggabungan berlangsung, sehingga menjadikan medsos ini tidak efisien seperti algoritma lainnya, seperti HEP-sort dalam penggunaan memori. Namun dalam keunggulannya, medsos adalah mempunyai sifat yang stabil, yang berarti elemen dengan nilai yang sama tetap mempertahankan urutan relatif dan stabil meskipun harus mengorbankan penggunaan memori tambahan. Kemudian ada implementasi kode dari merge source menggunakan Python. Pada slide ini kita melakukan langkah divide atau pemecahan. Yang pertama yaitu kita cek dulu menggunakan if len array lebih dari satu. Ini adalah base case-nya. Jika elemen array tinggal satu, berarti sudah tidak perlu dipecah lagi. Kemudian jika elemen masih banyak, kita cari titik tengahnya menggunakan variabel yaitu mid. Dari titik mid ini kita belah array menjadi dua bagian yaitu left half dan juga right half. Kita memanggil merge sort itu sendiri secara rekursif untuk bagian kiri dan kanan. Proses ini akan terus membelah array sampai bagian terkecil. Next. Kemudian pada bagian ini setelah array dipecah menjadi satuan terkecil, kita masuk ke tahap penyusunan kembali atau conquer.
Di bagian ini kita menggunakan looping while untuk membandingkan isi dari left half dan juga right half. Kita pakai indeks I untuk bagian kiri dan juga J untuk kanan dan K untuk area utama. Logikanya sederhana. Kita bandingkan elemen kiri dan kanan, mana yang lebih kecil, itulah yang kita masukkan duluan ke area utama pada variabel array dalam kurung K. Proses ini memastikan bahwa array yang kita gabungkan tersusun secara urut atau ascending. Nah, next. Namun, biasanya terdapat kondisi yaitu di mana di satu sisi array itu sudah habis, tapi sisi lainnya itu masih ada. Misalnya pada bagian kiri sudah masuk semua ke area utama, tapi bagian kanan masih sisa 2 angka. Oleh karena itu, kita butuh eh, kode yang ada di slide ini. Blok kode ini berfungsi untuk menyalin sisa elemen jika ada, kemudian loop pertama mengecek sisa di left half, dan loop kedua mengecek sisa di right half. Ini menjamin tidak ada data yang tertinggal atau hilang saat proses penggabungan. Next. Terakhir yaitu penggunaan. User hanya perlu memanggil fungsi merge sort atau dalam kurung parameter data satu kali saja. Bisa dilihat di contoh, kita punya data acak yaitu 38, 27, 43, 39, 82, 10. Sebelum diurutkan, datanya itu masih berantakan. Setelah fungsi dipanggil secara otomatis, seluruh proses rekursi dan merging yang saya jelaskan tadi berjalan di belakang layar. Hasil hasil akhirnya seperti yang ada di output, yaitu data tercetak rapi dari terkecil angka 3 hingga terbesar angka 382. Intinya, kode ini memecah masalah besar menjadi bagian kecil, mengurutkannya, lalu menyatukannya kembali. Demikian penjelasan dari implementasi kode. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide dan conquer dengan cara membagi data menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkannya secara rekursif, lalu menggabungkannya kembali hingga terurut. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O n log n pada kasus terbaik, rata-rata, maupun terburuk sehingga kinerjanya konsisten. Namun, Merchant membutuhkan ruang tambahan ON untuk proses penggabungan, sehingga relatif lebih boros memori dibanding algoritma lain seperti HEPSORT. Meskipun demikian, Merchant tetap unggul dalam hal kestabilan hasil dan sangat cocok digunakan untuk mengurutkan data berukuran besar secara efisien. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami untuk kali ini. Eh, Kami minta maaf jika ada salah dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.